Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku, masih dari tengah sawah kita melihat bahwa padinya ditutup dengan jala. Kenapa? Karena ketika padi ini bertumbuh subur dan mulai mengeluarkan bulir-bulir padi seperti ini, maka ada burung-burung yang siap untuk memakannya. Karena itu para petani memberikan jala ini supaya burung tidak bisa mengambil atau memakan bulir-bulir padi yang mulai bernas. Dan untuk sawah yang tidak mendapatkan bagian jala, petani punya akal dengan apa? Ya, ini adalah tali-tali yang dihubungkan satu persatu dan di sana ada kaleng. Perhatikan. Ya, ini cara tradisional para petani untuk mengusir burung-burung yang mengganggu padinya. Ini di sebelah sini ada lagi. Nah, itu burung-burungnya sudah mulai terbang. Dengan demikian, padi-padi akan aman dari serangan burung. Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang penabur, di mana benih yang ditaburnya sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya habis. Hal ini berbicara tentang orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti artinya, sehingga datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Namun di sini burung-burung tidak memakan benih saja, tetapi juga mengancam bulir-bulir padi yang mulai menguning. Saudara, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa si jahat bukan hanya mau mencuri benih kebenaran yang ditaburkan di tanah hati kita, tetapi si jahat juga menjadi pencuri dari buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tuhan mengajar melalui Rasul Paulus agar kita orang-orang percaya menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Namun si jahat tidak ingin buah roh itu ada di dalam kehidupan kita. Saat kita mulai mengembangkan buah roh itu di dalam diri kita, si jahat menggunakan tipu muslihatnya untuk mencuri buah roh itu dengan cara menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan akibatnya karakter yang seharusnya serupa dengan Kristus berganti dengan karakter-karakter yang tidak Kristiani. Buah roh kita hilang karena dicuri oleh si jahat. Karena itu kita harus melindunginya agar buah roh yang ada pada kita tidak dicuri oleh si jahat. Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita dua langkah yang harus kita ambil agar si jahat tidak bisa mencuri apalagi membinasakan hidup kita.
Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tunduk kepada Tuhan. Si jahat akan lari ketika kita mendekatkan diri dan menundukkan diri, taat kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidup, dan membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Maka kita akan hidup sebagai pengikut Kristus yang memiliki kuasa dari Tuhan. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah lawanlah iblis dengan menggunakan nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam peperangan rohani, sesekali kita harus menggunakan strategi menyerang dengan senjata roh, yaitu firman Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka si pencuri itu, si jahat, tidak akan dapat mencuri buah roh itu dari kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami menjaga supaya buah roh itu tidak dicuri oleh si jahat. Mampukan kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada otoritas Tuhan, dan menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk melawan si iblis dengan senjata firman Tuhan dan di dalam nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita supaya iblis tidak mengganggu pertumbuhan rohani kita dan tidak mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati kita. Tuhan Yesus memberkati.